taala, yaitu yang katakan tukam kepada. Jadi salam kepada jenazah itu, Assalamualaikum ya darasau mu'minin, in kuntum sadiqin, insyaallah la ikut. Nah, jadi itulah salamnya. Jadi barulah kita tukam. Apa yang kita tukamkan bukan uang. Kalau uang itu kepada membantu keluarganya itu. Ini kepada jenazah itu kita tukam, bukan kepada keluarganya. Keluarganya kita membantu. Itulah. Tapi banyak orang yang mengasih, saya perhatikan gitu, ulang-ulang ngasih ke mayat itu. Itulah tukam uang tadi, entah seberapa lah. Tak 1.000, tak 2.000, tak 10.000, seolah-olah memberi jenazah itu, mayat itu. Salah itu. Bukan itu tukam. Itu untuk bantuan kepada keluarga. Itu maksudnya. Itu maka ditaruh oleh keluarga di situ kan. Misalnya tabaskum, tak apa kan. Atau tong misalnya kan. Ada isi beras di situ. Apa maknanya itu? Beras ada di situ. Apa maknanya itu? Orang-orang bikin tuh maknanya maksudnya apa itu? Maka ada beras di dalam itu. Jadi datang orang tukang tadi kasih uang, ambil beras sedikit. Datang tukang lagi kasih uang gitu, tukar semua beras sedikit. Apa maksudnya itu? Yang banyak barangkali ikut-ikutan itu. Orang bikin begitu, bikin. Itu. Jadi itu adalah pengertian. Itu. Bagi ahli keluarga itu memberi. Satu, dua, tiga, satu. Bukan lagi. Di situ. Ada apa-apanya. Maka kita taruhlah. Jangan diambil lagi beras itu. Itu cuma hanya tanda aja. Jangan ditukar lagi dengan uang kita itu. Jadi berarti beli beras kita dengan uang yang kita jatuhkan dengan beras beberapa biji. Ini enggak, kita taruhkan aja uang tuh di atas beras itu. Jadi maksudnya beras itu minta dikawani. Itu minta dikawani. Tentu saja kalau dimasak tidak akan termakan hanya beras itu sendiri. Sekurang-kurang ada garamnya. Begitu kan ada sayurnya. Kalau enggak usah pun ada ikannya kan. Itu maka kita sumbangkan uang kita seberapa ikhlas tadi. Gitu supaya dapat dimasak nanti oleh keluarga itu. Nah, karena orang yang tukang itu saudara-saudara kita yang dari jauh, tidak akan mungkin dia membawa bontot di situ. Untuk makan satu kali. Tentu saja ahli keluarga yang musibah itulah yang menyediakan. Itulah untuk tambahan sedekah. Itu maksudnya itu. Maka diadakan beras itu. Maka dijatuhkanlah uang itu ke sana. Yang tukam itu, kita langsung kepada jenazah. Sesudah kita memberi salam, baru kita tukam. Apa tukamnya? Fatihah satu kali. Kalau jenazah itu tak mau makan beras lagi tuh. Itu untuk keluarganya kan. Nah, jadi yang untuk jenazah tadi itu Fatihah satu kali, Qul huwallah 3 kali, Qul falaq Qul huwallah 10 kali, Qul falaq 1 kali, Qul nas 1 kali, ayat kursi 1 kali. Itulah yang kita hadiahkan kepada jenazah itu. Itulah bantuan kita yang terakhir. Itu. Tukang. Nah, jadi bagi petugas jilal yang mewakili daripada ahli keluarga, tentu saja dia akan memegang. Itu maka di dalam kan ada kaset yang kita putar di sini hari itu. Ada yang memegang itu seperti berapi kan panasnya. Itu. Ada yang sejuk. Ada yang mengembirakan. Menyenangkan begitu kalau dia megang itu. Itu. Jadi itulah yang diceritakan orang
Orang yang mati suri itu yang 12 jam dia meninggal dunia kan. Nah, jadi begitulah perasaan dia. Kalau orang memegang jenazah itu, apabila tidak benar, maka seperti bara api. Gitu. Begitulah panasnya, ngelupur dia. Nah, jadi itu maka di sana diatur oleh Rasulullah. Jadi cara memegang jenazah itu supaya jenazah itu izin, ikhlas, ridha jenazah itu kalau dipegang. Tidak dia merasa kepanasan, tidak merasa kesakitan, begitu. Tidak merasa kesusahan, bahkan dia merasa sejuk dan kemudian merasa kegembiraan kalau dipegang oleh tangan orang yang betul-betul ingat kepada Allah. Itu. Jadi bagaimana cara memegang, cara paramisi? Cara kita minta maaf. Ini saya pegang ya. Badan bapak misalnya ataupun uak dan sebagainya. Boleh silakan saja katanya kan. Jadi begitulah misalnya. Jadi ucapannya kalau kita memberi meminta maaf begitu untuk memegang Bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah yang memegang Bismillahi ala millati Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, barulah sama-sama kita angkat. Kemana untuk mau dimandikan. Begitu. Jadi tugas yang pertama dengan perbuatan meluruskan kiblat. Itu bagi Bilal ya. Tugas pertama itu bagi si Bilal meluruskan kiblat. Gitu. Jadi kemana kiblat jenazah itu? Jadi kakinya ke barat, kepalanya ke timur. Jadi yang menghadap kiblat itu kaki, bukan kepala yang hadap kiblat. Kaki. Karena kaki yang akan berjalan menuju kepada kiblat. Itu maka kaki yang didulukan. Jadi kemudian apa yang pertama dilaksanakan di dalam melaksanakan fardu kifayah itu? Nah, yang pertama kita menyediakan air. Nanti kita itu ada gelas semuanya taruh airnya itu. Jadi air itu ada 4 macam yang akan dimandikan kepada jenazah itu. Pertama air semata namanya. Kedua air khalis. Kedua air widara. Yang keempat air badar. Nah, itu 4 air yang akan dimandikan kepada jenazah itu. Nah, jadi mana yang dilakukan yang pertama? Adalah air semata. Jadi air yang tidak bercampur apa-apa. Itu air semata namanya. Itu yang banyak itu, menyediakan air semata itu. Jadi kemudian apa yang dilakukan pertama? Istinja. Itu yang pertama. Yang pertama istinja. Itu. Jadi lafaz niatnya sahaja aku mensucikan najis jenazah fardu karena Allah. Itu. Jadi bahasa Arabnya nawaitu istinja hazal mait fardhan lillahi ta'ala. Nah, jadi kita istinjakanlah. Udah bersih istinjanya, baru kita menyiramkan air. Yang mana air yang disiramkan? Masih air semata. Yang disiram yang pertama bahu kirinya sampai ke bawah. Jangan putus air itu. 3 kali berturut. Kemudian baru dibalas. Bahu kanannya terus 3 kali berturut. Sudah baru tengah. Dari mulai kepala terus ke bawah 3 kali. Udah.
Nah, barulah ambil air yang kedua. Air khalis namanya. Itu air yang diancur di situ sabun. Jadi air itu yang diaduk pakai sabun. Itu jadi ada sabun. Itu air khalis namanya. Nah, siramlah. Air khalis tadi kan ada sabun itu. Sebelah kiri. Udah gosoklah. Jadi berapa orang di situ? Atau 3 orang? Atau 2 orang sebelah kiri ini? Ya, 2 orang. 2 orang sebelah kanan. Nanti giliran sebelah kanan ya, di sebelah kanan. Kalau 6 orang dia 3 sebelah kiri, 3 sebelah kanan. Jadi maksudnya air itu tidak putus. Dia ke sana. Jadi sudah digosok, pakai sabun itu baru siram. Pakai air semata lagi. Udah, baru dibalas di sebelah kanan. Nah, cuman agak dimiringkan dia. Sebelah kiri tadi kan agak dimiringkan ke kanan. Ya, kalau kita membalas di sebelah kanan agak miringkan ke kiri. Nah, siram pakai air khalis. Kemudian digosok. Di mana yang perlu? Nah, gosoklah di sana. Ratakanlah air sabun itu. Udah, rasanya bersih, siram. Nah, itu. Baru di tengah. Begitu juga. Nah, jadi 3 kali ulang. Nah, 3 kali. Jadi 3 kali, tapi tidak didurkan. Gitu, tidak didurkan. 3 kali sebelah kiri, 3 kali di kanan, 3 kali di tengah. Bukan terus dur 3 kali enggak. Sekali di kiri, sekali di kanan, sekali di tengah. Diulang lagi, sekali sebelah kiri, ulang lagi sekali sebelah kanan, sekali di tengah. Ulang lagi, sekali lagi sebelah kiri, sekali di sebelah kanan, sekali lagi di tengah. Nah, jadi barulah dihapus kembali semua rata dengan air semata. Baru kita gunakan air khalis. Air widara namanya. Nah, itu. Apa air widara? Itu air jeruk. Gitu. Ataupun air bunga. Gitu. Ada yang lagi di situ disediakan oleh ahli karoga itu air beras. Itu. Jadi itu campur jadi satu. Satukan. Jadi air jeruk, air bunga, dan air beras dijadikan satu. Nah, itu mesti diikut. Pertama, siram sebelah kiri. Tapi diikut dengan air semata. Gitu. Diikut dengan air semata. Habis sampai ke bawah. Baru balas sebelah kanan. Siram lagi dari atas terus ke bawah, diikut dengan air semata. Kalau tidak diikut dengan air semata pun tidak cepat itu dihapus, dia menjadi mustakmal namanya. Mustakmal tidak sah itu mandi. Itu. Jadi apabila tidak dijaga itu bisa batal mandinya itu. Maka bila batal mandi itu wajib bongkar itu. Walaupun sudah dikuburkan. Itu kewajibannya dibongkar itu. Pasti diulang kembali mandinya. Itu maka hati-hati memandikan jenazah itu. Jangan sampai air itu mustakmal. Nah, jadi kalau mempergunakan air widara itu 1 kali, siram lagi 1 kali, siram lagi 1 kali, tidak dihapus dengan air semata, itu mustakmal. Pelapis sudah dia tuh. Itu dikatakan mustakmal namanya. Pelapis air itu. Tidak, asal kita siram 1 kali, ikut air semata. Balas sebelah kanan, siram terus sampai ke ujung kaki, terus air semata ikut di belakang, menghapusnya. Ulang lagi di sebelah kiri, siram lagi gitu, terus begitu diikut sama air semata. Begitu juga di sebelah kanan ikut dengan air semata. Di tengah pun begitu ikut dengan air semata. Begitu 3 kali ulang. Udah. Habis. Mandi biasa.
Sudah itu baru sugi. Baru sugi. Itu sugi itu meratakan air. Di mana ini? Ini kan mata ini kan berlekuk-lekuk dia. Itu maka diratakan gitu pakai sugi itu. Ini hidung. Gitu. Di mulut, di kuping. Ini di kuku-kuku ini. Itu maka diapakan pakai sugi. Ada yang kapas dibikin itu, ada yang kain putih untuk suginya itu. Dan terakhir adalah pusatnya. Itu sugi. Itu untuk meratakan air. Itu apabila tidak rata air juga membatalkan mandinya. Karena tidak rata air, maka tidak sah pula mandinya. Karena wajibnya mandi jenazah itu meratakan air seluruh anggota tubuhnya. Itu. Jadi sugi itu tidak bisa ditinggalkan. Karena untuk meratakan air. Itu. Sudah. Habis sugi, barulah air badar namanya. Apa air badar itu? Air kapur barus. Air yang bercampur dengan kapur barus. Apa maksudnya? Pertama, untuk menguatkan zanazah. Kedua, untuk mewangikan zanazah. Itu gunanya kapur barus. Maka dibandingkanlah dikatakan mandi 9. Itu. Jadi di sebelah kiri 3 kali. Di kanan 3 kali berturut-turut. Di tengah 3 kali. Itu baru 1 kali jalan. Belum mandi 9. Tapi banyak itu katanya mandi 9. Itu 9 kali siram namanya. Bukan mandi 9. Mandi 9 3 kali ulang. Itu 3 kali ulang. Gitu. Jadi di sebelah kiri doanya ghufra kaya Allah. Sebelah kanan ghufra kaya Rahman. Dan di tengah ghufra kaya Rahim. Gitu. Jadi 3 kali, ulang lagi. Ghufra kaya Allah. Ghufra kaya Allah. Ghufra kaya Allah. Baru kanan. Ghufra kaya Rahman. Ghufra kaya Rahman. Ghufra kaya Rahman. Tapi dimiringkan sedikit. Kalau di sebelah kiri kiringan ke kanan. Kalau di sebelah kanan miringkan ya ke kiri. Baru di tengah. Ghufra kaya Rahim. Ghufra kaya Rahim. Ghufra kaya Rahim. Baru 3. Baru 2 kali. Ulang lagi. Baru menjadi mandi 9. Ghufra kaya Allah. Ghufra kaya Allah. Ghufra kaya Allah. Ghufra kaya Rahman. Ghufra kaya Rahman. Ghufra kaya Rahman. Ghufra kaya Rahim. Ghufra kaya Rahim. Ghufra kaya Rahim. Selesai mandi 9. Itu maka sekurang-kurang airnya itu 1 tong. Tidak bisa air sedikit ada 1 mangkok mandi 9 katanya. Jadi mandi 9 apa namanya kok 1 mangkok? Coba bagaimana lah itu mengatakannya menyiramkannya kalau 1 mangkok aja. Sedangkan dia 9 3 kali 9. Itu siramannya. 27 kali. Itu. Tapi jangan berulang 3. Udah? Selesai mandi. Barulah wudu. Baru dia wudu. Mati lah. Biasa ya. Dari awal diperiksa. Itulah tugas si Bilal yang pertama. Tugasnya tadi meluruskan kiblatnya. Kedua memeriksa zanazah itu.
Jadi jenazah itu apakah dia wajib wudu nanti, apakah wajib tayamum? Ada dua macam tuh jenazah itu. Jangan kita samakan. Ada dia yang wajib wudu, ada yang wajib tayamum. Nah, apa perbedaannya? Wajib wudu sama wajib tayamum. Yang wajib wudu dia adalah berkhatan. Tapi terjumpa nanti yang tidak berkhatan, itu tak bisa. Berwudu dia tidak sah, itu diwudukan. Jadi terpaksa ditayamumkan. Nah itu. Tak bisa dia pakai air. Mesti dia pakai debu, pakai tanah. Itulah pengganti air sembahyangnya adalah tayamum. Serupa dengan kanak-kanak yang belum berkhatan. Itu maka ditayamumkan. Itu bagi jenazah laki-laki. Tapi kalau perempuan enggak. Itu. Sudah. Selesai mandinya, barulah mengapankan. Jadi kain kapan itu, kalau dia dibikin satu lapis, tak bertemu gini. Tak sampai dia. Gitu. Ataupun 2 lapis, 3 lapis, disusun rata, diginikan tak sampai. Itu maka diselang-selikan. Misalnya ini. Inilah yang pertama di bawah. Gitu. Iyalah di bawah ini di bawah. Taruh. Jadi ini lapis di atas. Di sini taruh juga, di sini taruh di atas. Jadi di sini cuma hanya separuh aja, separuh keluar. Yang ini, yang lembaran ini hanya separuh juga keluar. Jadi dia lebar. Itu untuk melebarkan kain kapan itu. Itu. Jadi bisa dia disatukan dan bisa digulung. Tapi kalau kain walaupun 3 lapis, kalau tidak diselang-selikan dia, itu nggak bisa digulung dia, nggak bisa disatukan pun tak bertemu dia. Itu karena kecil. Itu. Jadi begitu cara untuk membuat 3 lembar itu, 3 lapis kapan itu, diapakan begitu. Jadi kiri kanan itu ditarik, dilibarkan. Yang di tengah saja dia menjadi satu. Jadi kira selesai mengapankan, barulah ditaruhkan di tempat mensalatkan. Kalaulah jenazah itu perempuan, maka di sebelah kanan imam kepalanya. Kalaulah jenazah itu laki-laki, di sebelah kiri kepalanya. Apa maksudnya itu? Karena salat itu mensucikan dosa jenazah. Apabila sah salat jenazah, jenazah itu kita kembalikan kepada Allah. Maka kitalah yang kena tuntut. Itu sekampungan itu. Jadi kenapa maka tidak sama kepala? Karena tidak sama letak dosa. Tempat dosa laki-laki dan perempuan tidak sama. Kalau laki-laki dosanya dari bahunya ini sampai ke ujung kakinya. Itu maka di sebelah kiri imam kepalanya,
dan imam berdiri lurusan bahunya. Jadi untuk mensucikan dosa jenazah itulah salam yang kanan itu. Salam kanan, assalamualaikum, ke arah bahunya itu warahmatullah, ke ujung kakinya. Itulah untuk mensucikan dosa jenazah. Kalau dia perempuan, dosanya dari pinggang ke kepala. Itu dosa perempuan. Maka imam berdiri lurusan pinggangnya. Di waktu menjatuhkan salam kanan itu, assalamualaikum warahmatullah, ke kepalanya. Maka sucilah jenazah itu dari dosanya. Dosa jenazah ya, bukan dosa rohani. Nah itu maksudnya, maka tidak sama letaknya. Nah jadi salatnya takbir yang 4 itu penyaksian. Nah itu kita menyaksikan kepada Allah yang kita salatkan ini, dia sudah kembali syariatnya. Itulah takbir pertama itu. Maka kita baringi dengan doa suratul Fatihah. Maka kita salam lagi melapor kepada Allah. Kita menyaksikan si fulan ini sudah kembali tarikatnya kepada Allah. Nah, maka kita bantulah dengan doa salawat. Kemudian kita takbir lagi, kita saksikan kembali kepada Allah. Si A ini sudah kembali hakikatnya kepada Allah. Maka kita bantu lagi dengan doa. Itu. Doa apa? Kalau laki-laki, Allahumma firlahu. Kalau dia perempuan, Allahumma firlaha. Dan seterusnya. Nah, kemudian takbir lagi. Yang keempat, kita menyaksikan si A ini sudah kembali ma'rifahnya kepada Allah. Maka kita bantu lagi dengan doa. Allahumma tahrimna ba'dahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wa la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Nah, barulah kita sucikan dosanya. Assalamualaikum warahmatullah. Habis. Jadi tidak ada lagi ke kiri salamnya. Kenapa? Karena fardu kifayah, tidak ada sunat kifayah. Hanya fardu kifayah yang fardu aja dipakai, sunat tidak ada. Kalau waktu ya, kalau salat fardu, karena salam ke kiri itu sunat maka dipakai. Ke kanan itu wajib, kita memberi salam ke kiri itu sunat. Itu kalau kita salat fardu, salat untuk diri kita. Ini kita mensalatkan jenazah. Itu bukan mensalatkan diri kita, bukan mensalatkan jenazah. Gitu mensucikan jenazah, menyaksikan jenazah, kembalinya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Karena kita yang menerimanya. Di dunia ini diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita yang pertama menerima mereka. Maka kalaulah kita keluarga ataupun orang tuanya, maka disambutlah kedatangan hamba Allah ke dunia ini dengan seruan azan. Nah, itu yang kita ingat itu. Jadi, kembali, kita menjadi saksi kembali. Bukan hanya saksi menerima. Nah, juga mengembalikan, kita juga menjadi saksi. Mereka itu kembali kepada Allah, kita juga menjadi saksi. Maka kita antarlah mereka jangan sembahyang. Itulah kedatangan hamba Allah ke dunia, kita terima dengan seruan azan
Dan mereka kembali meninggalkan kita, mendahului kita, kembali kepada Allah. Kita antar mereka dengan sembahyang. Itu. Jadi itulah hidup kita di dunia ini antara azan dengan sembahyang. Itulah. Allah mengutus hambanya turun ke dua nenek suci, dan kita mengembalikan kepada Allah kembali yang suci. Jadi kita tidak dituntut oleh Allah. Tapi coba kita perhatikan orang salat jenazah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak menengok jenazah dia. Allahu Akbar, nengok dirinya. Sudah itu cuma perhatikan salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya itu wajah Allah. Itu sifat Allah. Kelakuan Allah. Ataupun nur Allah. Itulah yang mensucikan dosa jenazah tadi. Bukan kita. Kalau mensucikan orang kita pun juga sama-sama najis, sama-sama kotor. Mana bisa mensucikan najis sesama najis? Ikan yang kotor. Nah, jadi hakikat itu diri kita yang suci. Itu maka kita melakukan. Fardu kifayah ini adalah kita duduk, kita di diri yang suci. Itulah nyawa kita tadi. Itulah tempat kedudukan kita. Maka tidak boleh kita berbual. Ini kurang airnya, ambil. Ini, bikin ini. Siram sana. Coba tandai nanti sama kita pulang arwah, itu kepalanya dibabi nanti. Itu kata Tuhan ya dalam hadis kudusi halaman 13. Bacalah itu. Jika orang berkata-kata di sisi mayit, itu kepalanya nanti, ruhaninya itu diganti oleh Allah dengan babi. Badannya badan manusia, kepala babi. Itu kata Tuhan, kata zat Allah ya. Bukanlah kitab kudusi. Karena 7 tempat yang diharamkan Allah berkata-kata. Itu di mana? Al-Basisul Ulama. Katanya kan majlis ulama, suatu ulama itu mengajar. Jangan kita berbisik. Berbisik itu seperti petir itu. Kita berbisik di belakang kan. Orang kan tak dengar. Tapi di alam rohani atau seperti petir itu lebih bagus kita bercakap. Yang jelas begitu daripada berbisik. Itu. Berbisik itu di alam ruh sangat tajam. Itu. Macam petir suaranya itu. Kalau di alam ruh. Itu satu. Yang kedua, di waktu orang membaca Al-Quran. Di mana membaca Al-Quran? Di mana itu? Tatkala orang muzakarah. Bukan baca Quran yang tertulis itu, bukan. Itu ceritanya baru cerita Al-Quran. Jadi ini membaca Al-Quran orang yang bermuzakarah, bukan orang yang tadarus. Itu orang yang tadarus itu orang yang membaca cerita. Orang berceritanya itu. Itu maka tidak begitu kejam Allah itu menghukum hambanya. Kalau hambanya itu bercerita. Tapi kalau ini kejam kali Allah itu menghukum hambanya. 2. Yang ketiga, tatkala orang sakratul maut. Entah apa-apa lah kita bilang.
Orang kan katanya. Coba, bilang Allah pun tidak bisa kan. Entah apa yang mau dibilang apa, entah Allah, entah bukan. Datang kita pulang ngancaunya. Atau dia mau mencari-cari mana jalan. Oh, bertambah jauh, bertambah kesasar. Maka Rasulullah menganjurkan kepada umat, hendaklah kamu batalkin, katanya. Kalau mau bercakap juga, batalkinlah, kata Rasulullah. Apa talkin? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Diam dalam hati Allah. Allah. Di sisi orang yang mau meninggal itu. Tapi jangan mengajari dia. Jangan. Kita batalkan. Tak mana tahu. Didengarnya, dilihatnya. Zikir kita itu diikutnya. Itu. Mendapat bantuan dia, mendapat petunjuk jalan yang benar. Kita tolong dia. Itu. Kalau yang sudah dia benar pula hanya menunggu waktu menjadi hiburan sama dia. Tanggung nikmatnya itu zikrullah itu. Aduh, lebih daripada kita memberi makanan dan minuman. Nikmat. Itu. Yang ditunggunya juga nikmat. Yang dari Allah. Apabila datang jemputan Allah, nikmat yang dari Allah, terangkan dia. Tapi dia sudah terhibur oleh ahli keluarganya. Itulah dengan nikmat zikir Allah. Itu maka diharamkan oleh Allah berkata-kata di hadapan orang yang sakaratul maut. Yang keempat, di sisi mayit. Udah meninggal dia kan? Di sisi mayit. Kenapa maka dilarang Allah berkata-kata di sisi mayit? Mayit itu siapa teman? Siapa? Siapa dia itu? Jadi Allah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang datang dari Allah kembali kepada Allah. Qadirun kembali menjadi kudrat. Muridun menjadi iradat. Alimun kembali menjadi ilmu. Hayun kembali menjadi hayat. Sami'un kembali menjadi sama. Basirun kembali menjadi basar. Mutakalimun kembali menjadi kalam. Siapa? Siapa yang di hadapan kita itu? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu yang di hadapan. Itu apa? Yang ditinggalkan oleh af'alnya. Af'alnya ada pulang. Kemudian sifatnya udah pulang. Apa yang tinggal? Apa yang tinggal? Itulah zat mutlak. Maka tidak suka dia kepada orang berkata-kata. Zat itu yang disukainya hanya tafakkur. Itu maka jalan kepada Allah, zikir, pikir, tafakkur. Itu. Arti tafakkur itu dia. Penuhkan seluruh anggota tubuh itu dengan rasa dan ingatan. Itu tafakkur. Bukan tafakkur menghayal ya. Ada juga tafakkur kosong. Ada yang menghayal, tafakkur juga. Gitu. Itu maka ditakuti keluarga pula itu. Itu tuh semua tuh menong-menong aja itu katanya.
Ah, itu kan payah juga tuh kalau temenung aja. Itu. Jadi itu terpukul bukan temenung. Memenuhkan alam rasa dan ingatan ke seluruh anggota tubuh itu, zahir ataupun batin. Maka karamlah perasaan tubuh itu. Maka timbullah perasaan rasa itu dan ingatan. Itulah yang ada. Itulah diri kita yang kekal. Itulah diri kita yang suci. Itulah rasa itu. Jadi apabila kita tidak mengenal ilmu fardu ain, tidak mengenal ilmu hakikat, kita anggap jenazah itu seperti batang pisang. Batang pisang kalau sudah diambil buahnya, batangnya dia apa? Tak ada jadi apa. Dicincang-cincang pun tidak apa-apa dia kan? Itu. Mau ditanam, mau dicampakkan, mau kasihkan makanan ternak. Tidak ada apa-apanya lagi, sudah cincang aja, tidak apa-apa. Karena buahnya sudah diambil. Tubuh manusia jangan coba. Cobalah sia-siakan ketidakkawalan. Nah, itu maka kita di situ berakhlak tinggi terhadap kepada jenazah itu. Jadi kita laksanakan perbuatan berserta tafakkur. Itulah menghadap jenazah itu. Itu maka kata Rasulullah kalau bukan itu. Itu. Jadi dia sembarang saja nanti terhadap kepada jenazah itu. Disia-siakan nanti jenazah itu. Jadi yang mana kurang nanti silakan di pelajaran Fardu Kifayah ini. Kalau misalnya susah menghafalnya, boleh nanti bawa buku. Jadi dicatat tempat satunya. Dan saya mengharapkan kepada koordinator di tiap-tiap kelompok pengajian, itulah yang menugaskan. Yang mana jemaah itu, yang ikhlas, yang mampu silakan. Jadi koordinatorlah nanti yang menunjuknya, yang menetapkannya. Itu untuk pelaksanaan Fardu Kifayah ini. Nah, jadi inilah dulu keterangan singkat. Apa ada lagi pertanyaan? Jadi itu peringatan. Fatihah yang pertama peringatan kepada jenazah. Yang kedua satu jalan, satu tujuan sama jenazah itu. Karena itulah yang menjadi contoh tauladan bagi diri kita. Itu maka peringatan Fatihah itu. Jadi peringatan pertama adalah jenazah itu yang menjadi imam. Menjadi imam kita. Menjadi ikutan kita. Akan menjadi guru kita. Kedua yang melaksanakan atau yang mengungsungnya itu. Jangan kita hanya mampu salah kau. Akan kena pikul kan? Tapi tidak merasa dirinya akan dipikul orang juga. Nah, ingatlah dengan ingatan peringatan Fatihah itu. Ya Allah,
Kapanlah giliranku ini? Ini aku lah mikul kawanku ini, saudaraku, orang tuaku. Jadi kapan nih giliranku? Nah, jadi kita tidak lupa memandang ke bumi. Bakal ke bumi juga nya aku pulang. Tidaknya bakal ke langit aku terbang. Itu peringatan Fatihah yang kedua. Begitu juga kepada seluruh keluarga dan masyarakat. Itu maka diperingatkan. Al-Fatihah. Maka masing-masing baca Fatihah. Tapi apa di hatinya? Di lidahnya baca Fatihah, di hatinya apa? Tidak masuk peringatan tadi kepada hatinya. Kan? Kaliwat hebat kau di dunia, mampus saya. Kan? Berangkat, habis. Tahu? Tak ada punya milik dunia lagi. Ini milik kami. Seolah-olah juga tidak akan menjadi begitu. Dia tidak sadar dirinya. Bakal juga dipikul orang begitu. Dia bakal diberangkatkan orang meninggalkan rumah tangganya, meninggalkan keluarganya. Tak sadar. Jadi kalau orang yang sadar, menung dia. Sesudah membaca Fatihah. Oh, ini keluargaku, orang tuaku, ibuku, kakakku, jiran tetanggaku. Kapanlah Allah membuat giliran diriku? Kita tidak mau sombong di muka bumi ini. Itu. Tetap kita rendah hati. Tetap kita tidak akan menjauhi Allah. Tetap kita akan mengejar kepada Allah dan mengembalikan diri kepada Allah supaya kita mendapat perlindungan dari Allah, petunjuk dari Allah, dan keridaan dari Allah. Itu sebenarnya peringatan-peringatan itu. Tapi kenapa maka orang-orang tua dan ulama tidak mau menceritakan? Kenapa maka tidak diceritakan? Kalau diceritakan di situ sombong kali katanya. Allah, laga kali kalian saja yang pandai rupanya. Kan salah kalau di situ, karena belum tentu orang itu mau menerima nasihat dan pelajaran yang banyak itu. Beginilah berbisa. Itu maksudnya itu. Sekarang nggak banyak juga. Mandi jenazah tuh, makanya kasihan. Di pangku tuh. Siapa hukumnya? Di bangku. Anaknya banyak, kasihan. Iya, boleh saja. Boleh, asalkan dia tabah. Di situ dipantangkan, jangan dia menangis. Gitu. Jadi untuk melepaskan kerinduan yang terakhir, boleh silakan. Jadi karena dia begitu lama mengasuh anak-anaknya itu, terakhir tanda anak itu mengingat bahasa dia diasuh oleh orang tuanya itu. Nah, maka dialah di situ memangkunya, mengasuhnya. Nah, ikutlah serta mensucikan, menggosokkan dengan rasa kasih sayang terhadap kepada jenazah itu, baik saudara kita ataupun keluarga kita, terlebih-lebih kalaulah orang tua kita. Itu. Jadi yang dikatakan di atas batang pisang itu, jika tidak ada yang mampu keluarganya, gitu, tidak ada yang mampu keluarganya, itu artinya tidak tabah. Mungkin saja tak lama semangat, tak bisa pingsan apa dan sebagainya di situ. Nah, lebih bagus di atas batang pisang saja. Gitu. Jadi tidak terganggu perasaan-perasaan dari keluarganya. Itu. Jadi yang manapun bisa. Itu. Ya. Waktu pelaksanaan memandikan tadi, kita pertama sekali memeriksa atau tinjakan. Ya. Setelah itu, apakah kita periksa kembali atau kalau setelah kita memandikan ternyata isinya juga masih ada lagi, Itu ditinjau kembali, ditinjau. Sesudah habis mandi, sebelum mandi
9 itu ditinjau kembali istinja. Ditinjau periksa balik. Macam mana? Tes 1. Kalau memang masih juga dia ada, mengalir saja. Itu baru pakai isyarat. Boleh itu ditutup jalannya itu. Pakai kapas itu. Itu maka dikatakan darurat, suci sementara. Itu maka kalau sudah siap dimandikan, dikapankan jenazah itu, jangan segera disalatkan. Kenapa maka jangan segera? Takut najis itu keluar. Kalau keluarlah najis itu disalatkan, 1000 orang mensalatkan tidak akan sah lagi. Itu. Jadi jangan tunggu banyak. 1 orang pun boleh mensalatkan pertama itu. Siap mandi, siap kapan, salatkan dengan segera. Walau 1 orang. Nah, sesudah disalatkan oleh 1 orang itu, terserah mau bawa ke mana, mau macam mana mensalatkannya silakan. Itu tidak ada masalah lagi. Yang penting masyarakat sekampung sudah lepas. Itu oleh 1 orang tadi. Tes 1, tes. Mohon maaf Pak. Ya. Waktu pelaksanaan memandikan itu apakah ada hadap kiblatnya waktu memandikan? Tes 1. Tes. Tes 1. Tetap itu. Dari mulai dia meninggal itu dilempangkan ke kiblat, sampai dia mandinya. Nah, sampai mengapankannya. Nah, bertukar kiblat kalau sudah salat. Nah, gitu. Berjalan menuju ada kiblat lagi. Kemana kiblatnya? Itulah tempatnya. Mana tempatnya? Ke sana diarahkan. Ke sana dia menuju kiblatnya. Kiblatnya itulah liang lahat. Mohon maaf Pak. Ya, Tentang mengkapankah? ya, Menggulung kapan itu arahnya ke kiri atau ke kanan? iya ke kanan. Ke kanan, ke kiri, bukan ke kanan, ke kiri. Iyalah ke kanan, bukan ke kiri, ke kanan. Gulungannya ke kanan dia. Kanan jenazah. Kanan jenazah. Tangan kanan dia begitu. Dari tangan kiri gulung ke kanan atau dari tangan kanan gulung ke kiri? Gulung ke kiri ya, gulung ke kanan. Ke kanan dia. Gulung ya. Dia arahnya ke kanan menggulungnya. Oh, berarti gulung dari kiri gitu, Pak. Iya, karena nanti dia di liang lahat itu kan meringkan kan. Iya. Itu maka membuka kapan itu Ternyata. dari atas. Itu. Ya. Yang saya ingin Pak, Ya. masalah menggosoknya itu Pak, apakah bisa langsung pakai tangan langsung? Atau Boleh. melalui Pakai tangan. Yang pakai sarung tangan itu Pak? Yang pakai sarung tangan itu hanya apa? Istinja. Istinja itu pakai sarung tangan. Kalau gosoknya tangan Iya, biasa. pakai tangan. Jadi Tuan, Iya. kalau seandainya menghadapi jenazah yang terujur atau rusak Tuan, Bagaimana? jenazah itu terujur Ya. atau rusak Tuan, Ya. kalau kita mandikannya itu tidak mungkin untuk digosok, apakah bisa cukup disiram saja Tuan? Itu lain lagi namanya itu darurat, namanya itu kan. Itu tidak perlu digosok, itu hanya disiram aja. Gitu, disiram saja, berapa air yang diperlukan itu, segitu aja digunakan. Gitu. Dia tidak perlu dikusuk-kusuk lagi, dia apa enggak. Gitu, asal siram aja dia. Jadi, mohon maaf Pak, tentang seperti yang istinja tadi,
bagaimana kira-kira batas akhir bersihnya? Iya. Kan kita kan merasakan. Kan udah kita rasakan situ. Ah, itu. Yang rupanya Iya. Pertama kan rupa. Kedua bau. Ketiga rasa. Nah, itu. Jadi rasa itu nanti menentukan apa kata rasa itu. Belum suci kata rasa ikut aja. Kalau sudah suci kata rasa betul itu dan itu. Karena ikut rasa. Iya. di masa mengkapan ini tuan, tidak ada istilah baju gitu. Nah, baju tidak ada. Istilah basan tidak ada. Iya, tidak ada. Istilah serban tidak ada. Tidak ada. Yang ada itulah dia serupa dengan ihram. Itu contohnya ihram. Gitu. Satu putong di atas, satu putong di bawah. Itu saja. Nggak boleh pakai celana short itu. Ataupun pakai kutang. Nggak boleh. Itu maka jangan lepas kain ihram itu. Kalau lepas bulat. Iyalah. Itu ada yang lepas itu waktu kontar Zumrah itu. Itu lepas kain ihramnya itu. Wah, berlarian orang. Itu. Jadi kalau kapas itu Pak, hukumnya Bagaimana? kapas. Kapas. Kapas itu nggak apa-apa. Itu bukan pakaian. Tidak termasuk kain kapas. Enggak masuk. Ada boleh, tidak bisa. Ya, ada boleh tidak enggak apa-apa. Kalau seperti bunga-bunga itu Pak. Nah, bunga itu sebenarnya di luarnya itu. Di luar itu yang bunga itu. Jangan diapakan kazanazah itu kalau bunga itu. Karena bunga itu ada termasuk perhiasan. Itu. Jadi itu di situ sudah dipantangkan dia berhias. Jadi serupa dengan ihram. Ihram itu siapa yang berhias maka batal ihramnya. Nah itu. Jadi kalau kita hiasilah zanazah, berarti kita membatalkan kapannya itu. Jadi hukumnya kapan itu batal. Itu. Jadi kapan yang 3 lapis itu batal itu. Kalau kita hiasi dia. Tapi kalau sebatas kapas tadi tidak apa. Kapas itu tidak apa-apa. Karena ada juga yang di atas kapas diberi bunga begitu. Itu nggak bisa Tuan. Ya, tidak bisa. Jadi tidak ada manfaatnya dan tidak ada kegunaannya. Itu. Tapi ada yang ditaruh orang yang kapas itu Pak, apa? Ada tabungan. Itu apa namanya? Itu apa gaharu namanya itu. Itu hanya untuk mewangikan. Ada apa kira-kira? Iya. Itu. Ya. Jadi setelah ada celah, ada berjatuh, ada dirancang cuma Yang mana? celah dan Hah? Bedai dicelai gitu. Itulah kan udah masuk berhias kan? Jadi siapa yang menengok nanti di sana itu? Siapa coba? Jadi seolah-olah nanti banyaklah orang menuntun nanti di sana itu. Itu udah hayalan itu. Itu kalau bisa tinggalkanlah itu. Kalau beda ada, Pak. Hah? Beda ada. Bedak pun tidak bisa. Bedak itu coba terjamin apa enggak? Kesuciannya itu. Belum tentu. Kalau bedak yang dibeli belum tentu terjamin kesuciannya itu. Itu. Lagipun tak ada orang yang menengok lagi di sana enggak? Kecuali kalau ada yang menengok nanti boleh juga dibedak-bedaki kan? Itu. Ini enggak ada yang bakal nengok lagi. Itu. Dia sudah suci. Dia sudah bersih daripada sekalian najis, dari hadas. Dia suci pula daripada dosanya. Jadi dia tidak perlu dihias lagi. Dia punya hiasan sudah ada. Apa hiasannya? Itulah air salat. Itulah air wudu. Itu dia perhiasan dia.
yang luar biasa di sisi Allah. Itu. Jadi Tuhan. Jadi tadi masalah sholatnya, pengembaliannya, pengembalian Tuhan. Ya? Waktu sholat jenazah tadi, Ya? pengembaliannya 4 pengembalian. Iya, pengembaliannya. Amalnya, tarikatnya, hakikatnya, dan makrifahnya. Iya. Jadi masalah memandikan ini Tuhan kan yang kita pandang sekarang ini yang bersih itu wujud jasmaninya Tuhan. Iya. Bagaimana membersihkan rohani dan nuraninya Tuhan? Oh, itu enggak tanggung jawab kita. Itu rohani, itu tanggung jawab rasulnya. Nurani itu tanggung jawab Tuhannya. Kita tanggung jawab kita adalah badan jasmaninya. Ah, itu. Jadi Pak, Ya. bagaimana pula dengan jenazah Banti Pak? Hah? Banti atau Bencong? Bencong. Ya, itu terserah mau kemana diarahkan. Mau dibikin laki-laki apakah dibikin perempuan? Terserah saja. Mau dibikin perempuan, kepalanya ke kanan imam. Nah, itu. Kalau dibikin laki-laki, kepalanya di kiri imam. Alasannya itu. Masalah apanya Pak? Doanya Pak? Ya. Kalau perempuan kan silahat, Iya. laki-laki itu lahu. Ya, itu tergantung itu tadi. Karena, nah kita hukumkan. Untuk menyempurnakan saja kesempurnaan daripada mandi itu maka tidak wajib ya. Seperti kita melakukan ibadah haji itu